Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali menggunakan modul 7 segmen ya, 4 bit LED digital tube modul. Jadi modul ini ada digit 7 segmen ada 4 ya, kemudian dia menggunakan shift register. Shift registernya ada 2 ya di bagian belakang. Saya mengira sebelumnya ini adalah menggunakan 4 shift register ya, ternyata 2. Sehingga dia punya rangkaian khusus ya untuk untuk ini. Nah, nanti ketika kita menghidupkan juga ada cara khusus ya. Jadi harus disesuaikan dengan common dan segmennya tadi. Urutan dari pinnya adalah seperti ini, ada VCC, SCLK, RCLK, diode dan GND ini sama di sini. Kemudian bagian keluarnya ini ya, VCC, SCLK, RCLK, IH ini ya. Jadi bagian G7 yang dimasukkan ke sini keluar ya, dari shift registernya ini yang terakhir. Kemudian ada GND. Sehingga kalau pengen di cascade ya tinggal diambil yang ini ya, bagian yang ini, yang HG-nya ini. Ini desainnya urut sama seperti ini, bagian inputnya, sehingga kalau dihubungkan atau ditambahkan di cascade begitu, maka tinggal dihubungkan secara straight atau lurus ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan dengan IC-nya ya, maka SCLK itu berhubungan dengan SHCP atau shift clock ya, untuk nge-clock data masuk ke shift register. Kemudian RCLK kaitannya dengan store CP ya, atau store clock-nya. Kemudian kalau DIO itu kaitannya dengan data serialnya. Nah, rangkaiannya adalah seperti ini. Di sini ada Q7 ya, Q7 U2 ini bagian bagian shift register 2 ini akan menginput data ke bagian ini ya, bagian U1. Sehingga artinya bahwasanya datanya nanti ada 16 bit ya, di sini 8, di sini 8. U1 berkaitan dengan segmen ya. Suaranya berkaitan dengan segmen. Sementara U2 berkaitan dengan commonnya. Gunakan adalah Q0 sampai Q3. Jadi ketika ingin menghidupkan, ini adalah 7 segmennya common anoda atau common positif ya. Sehingga kalau mau menghidupkan misalnya angka 1 di digit 1 misalnya kan. Berarti ini bagian ini harus diaktifkan dengan cara memberikan logika tinggi atau 1 ya, di digit 1 ini. Kemudian di segmennya kalau angka 1 berarti yang nyala adalah segmen segmen B, A-nya padam ya, B sama C ya. B sama C nyala ketika diberi logika 0. Jadi ketika ingin menampilkan angka 1 berarti digit di sini commonnya yang 1 dikasih logika 1, kemudian di B dan C dikasih 0 ya, dan yang lainnya dibikin nilai 1, lain B dan C, jadi BD-nya 0 ya. Nah, dengan cara itu nanti akan muncul di sini angka 1 di digit yang pertama atau yang ke-1 ini. Jadi seperti itu prinsipnya. Kemudian kita lihat urutannya di sini ya. Ini urutannya ini nanti kita bikin untuk membuat array-nya tadi. Jadi Q0 di segmen A, Q1 di B, dan seterusnya Q7 ada di DB atau titik ya, dot point. Oke, jadi kita sesuaikan di sini, sudah kita sesuaikan di programnya. Nah, programnya ini sudah kita programkan ke modulnya ya. Modulaturnya sudah kita siapkan, nah seperti itu. Sudah kita programkan, karena kalau recording dengan comparing dan uploading biasanya agak lama, sehingga saya sudah programkan ke bagian outputnya ke bagian modul hadirnya di sana. Oke, bagiannya di bagian awal program ini kita inisialisasi dulu ya, untuk pinnya yang digunakan kita pakai const in ya. Jadi start pin tadi di pin 4 ya, clock pin atau tadi ini SLK-nya ada di pin 3, data pin atau DIO-nya di pin 2 ya. Kalau tadi start pin RTLK ya, di pin 4. Kemudian kita pakai LED juga, LED built-in-nya Uno ya, untuk menunjukkan blink ya ketika nilainya counting tadi. Kemudian segmen-segmennya tadi konfigurasinya dari ini ya, dari A, B, C, D, F, G. Jadi mulai dari bit 0 sampai bit ke 7. Jadi kalau angka 0
yang padam adalah G sama DB ya. G sama dot atau X di sini ya, kasih gitu. Nah, maka berarti di sini kasih nilai 1. 11 1100 ya. 0 semua berarti cek 0 ini. Kemudian kalau angka 1 yang nyala adalah B sama C ini tadi ya. Jadi kalau kita jadikan bisa 0x F9. Nah, cara yang sama nanti bisa cari angka 2 dan seterusnya sampai 9 ya. Nah, kemudian digitnya ya. Digit pertama berarti kalau kita nyalakan cuma satu digit, nanti muncul di sana adalah 01. Kalau digit kedua 02. Digit ketiga nanti 0x4 atau 0 seperti ini sama aja ya. Kemudian digit keempat 08. Jadi kalau kita lihat ini nilai ini adalah cuma satu bit yang nyala ya. Ini bit pertama, ini bit kedua, bit ketiga, ini bit keempat. Nah, seperti itu. Jadi kita juga pakai variabel posisi untuk nanti scanningnya nanti. Kita pakai nilai ya untuk yang bilangannya di counting tadi. Kemudian ada long sekarang nanti kita pakai milis ya untuk pengaturan interval dari countingnya. Kemudian kita juga pakai let state untuk kedip dari letnya. Nah, di bagian ini kita atur untuk outputnya ya, sebagai output atau sebagai input dengan pakai pin mode ya. Semuanya sebagai output, add, store pin, clock pin, data pin. Kemudian di store pin kita inisialisasi dengan logika tinggi. Nah, kita masuk ke bagian loopingnya di sini. Nah, bagian looping minis ini sebenarnya untuk ubah data saja ya di sini. Ubah data kemudian di sini tampilkan. Nah, ubah datanya kita bikin rutin yang namanya minis ya. Minis pakai if ya. If minis, jadi dia akan mengambil data perhitungan waktu counting ya di mikronya itu dalam satuan milisecond ya. Kemudian, nah sekarangnya ini sebelumnya kita berikan nilai di situ, nilainya adalah 0 ya, ini 0 misalnya. Jadi kalau dia countingnya lebih besar, jadi kalau tidak dikasih pun ini otomatis 0. Jika milis ya, waktu yang sekarang dihitung dikurangi 0, milis yang dihitung dikurangi sekarang lebih besar dari 100, maka dia akan masuk ke sini. Sekarang akan nilai SKR-nya ini akan diedit ya, akan diupdate dengan milis ya. Ini nanti untuk proses berikutnya. Sehingga kalau ingin mempercepat countingnya atau memperlambat tinggal mengubah nilai ini. Jadi kalau ini nilainya tambah besar berarti semakin lambat, tapi kalau semakin kecil berarti akan semakin cepat di situ. Kemudian last state ya, kita bikin toggle di sini. Kita bikin toggle untuk supaya kedipnya tadi. Kemudian kita pakai last state ini untuk menaikkan nilai counternya tadi. Jadi nilai counter plus dinaikkan ketika last state-nya adalah true atau nyala gitu ya. Last state ini juga dikirimkan ke LED untuk menyalakan atau mematikannya. Jadi tergantung nilai state-nya ini, LED-nya kan berubah dari 0, 1, 0, 1 ya. Maka LED-nya juga sama di situ, nyala dan padam. Kemudian ketika nilainya 99 maka akan di reset menjadi 0. Dan nanti di simulasinya tidak sampai 99 ya, kita sudahi karena nanti kalau 99 akan terlalu lama. Kemudian di bagian tampilan ya, nah ini bagian scan-nya di sini ya, tampil 14S nilainya. Nah, kita bikin untuk ngirim ke bagian shift registernya. Nah, tadi kan dikirim, kita bikin fungsi angka dan posisinya. Nah, kita pakai digital write ya, ini bagian stopnya dibikin tanda dulu supaya nanti pergerakan data di shift register tidak muncul di bagian outputnya ya. Dikirim 2 kali ya seperti ini. Jadi angka dulu baru posisinya, kemudian baru di clock untuk keluar ke 7 segmen. Nah, kemudian kita delay di sini 1 milisecond. Karena proses scanning ya jangan terlalu besar, kalau di sini besar nanti ya akan kelihatan dia ngeblink atau bergerak tulisannya. Ya memang sebenarnya bergerak, cuma mata kita tidak bisa mengikuti sehingga terlihat nyala semua. Nah, scanningnya di sini ya. Jadi ini fungsi ini akan dipanggil di sini.
untuk menampilkan angka 3, 2, 1, dan 0. Kita pakai parsing menggunakan rumus ini ya. Jadi kalau ngambil 1000 berarti SS dibagi 1000 di modulus 10. Kalau ambil angka seratusan berarti SS dibagi 100 di modulus 10. Kalau kita ambil angka 10-annya kita bagi 10 dulu kemudian di modulus 10. Kalau ambil satuan langsung aja di modulus 10 gitu ya. Ini digit 1 ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Nah, seperti itu. Dan nanti kita cobakan di di modul laturnya. Oke, itu jadi ini bagian ini tampil ini akan manggil ini ya. Jadi ini nilainya 1 milisecond, ini 1 milisecond, ini 1 milisecond, ini 1 milisecond. Karena dengan kecepatan tadi mata kita tidak bisa mengikuti sehingga nampaknya adalah yang tampil di hasilnya adalah nyala semua seperti itu ya. Oke, kita cobakan di hasilnya. Kita munculkan dulu kameranya. Nah itu kita coba. Nah itu sudah mulai counting ya di sana. Sudah mulai counting. Itu sudah mulai counting. Nah, jadi kita lihat di bagian di bagian LED-nya yang kuning ya, LED dari Arduino built-in bawaan itu akan kedip-kedip ya. Akan kedip-kedip kalau itu menunjukkan clock yang LED blinking di sini ya, menunjukkan ini. Ketika LED-nya nyala, otomatis nilai di sini akan bertambah 1. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi ini programnya ini 1 sampai 21, tidak terlalu panjang ya. Kemudian 21 sampai 41, kemudian bawahnya adalah fungsi tambahnya 41, 61. Oke, saya kira itu ya. Nah, silakan dicoba, diduplikasi, diketik ulang, kemudian dicoba untuk dikembangkan ya. Makanya misalnya apa? Misalnya kalau angka nolnya di depan itu dihilangkan misalnya. Jadi leading zero-nya hilang ketika misalnya angkanya munculnya baru angka satuan ya. Misalnya 1 sampai 9 berarti kan angka 00 di depan itu bisa dihilangkan. Ya dengan cara apa ya? Di program di sini bagian ini ya. Oke, saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.